Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indriani dari kelas A23 dengan NIM 23.019.AF dengan dosen pengampu Maulana Zulkarnain Imansyah Espar Biomed. Sistem endokrin. Apa sih sistem endokrin? Sistem endokrin adalah kumpulan dari kelenjar yang menghasilkan berbagai macam hormon yang ada di dalam tubuh kita. Hormon tersebut kemudian akan dialirkan secara langsung ke pembuluh darah. Fungsi sistem endokrin. Sistem endokrin berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur berbagai macam aktivitas di dalam tubuh, seperti metabolisme, pertumbuhan, energi, reproduksi, kondisi suasana hati, serta reaksi tubuh saat cedera. Hormon sendiri merupakan senyawa organik di dalam aliran darah yang bergerak membawa pesan kimiawi menuju sel-sel atau jaringan tubuh. Kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, hipofisis atau yang biasa disebut pituitari. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut sebagai master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Hipofisis terbagi menjadi 2 lobus. Masing-masing lobus mengeluarkan beberapa hormon yang berbeda dan fungsi yang berbeda. Lobus yang dihasilkan kelenjar hipofisis dapat dilihat dari tabel di atas. Lobus yang pertama yaitu anterior. Lobus anterior ini mengeluarkan 7 hormon dan fungsi yang berbeda. Yang pertama itu TSH, yang kedua ACTH, yang ketiga FSH, yang keempat LH, yang kelima prolaktin, yang keenam GH, dan yang ketujuh itu MSH. Lobus yang kedua posterior. Lobus posterior ini mengeluarkan 2 hormon dan fungsi yang berbeda. Yang pertama oksitosin dan yang kedua ADH. Yang kedua ada kelenjar tiroid atau yang biasa disebut kelenjar gondok. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu tiroksin, tridotironin, dan kalsitonin. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid masing-masing memiliki fungsi. Yang pertama, tiroksin dan tridotironin memiliki fungsi yang berperan sama. Yang pertama, proses metabolisme, yang kedua pertumbuhan fisik, yang ketiga perkembangan mental, dan yang keempat kematangan seks, dan yang kelima distribusi air dan garam dalam tubuh. Sedangkan hormon kalsitonin hanya memiliki 1 fungsi, yaitu menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kelenjar yang ketiga yaitu paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid hanya menyekresi 1 hormon saja, yaitu parathormon. Parathormon berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelainan pada kelenjar paratiroid salah satunya hipersekresi parathormon. Hipersekresi parathormon memicu pelepasan kalsium dari tulang ke darah, sehingga kadar kalsium darah menjadi tinggi, namun tulang menjadi rapuh. Kelenjar yang keempat yaitu adrenal atau suprarenalis atau yang biasa disebut dengan kelenjar anak ginjal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Kelainan pada kelenjar adrenal salah satunya yaitu virilisme. Virilisme ditandai dengan tumbuhnya rambut wajah, kumis, atau jenggot pada wanita. Kelainan ini disebabkan oleh hipersekresi hormon androgen.
Selain itu, ada juga penyakit Addison yang disebabkan oleh hiposekresi hormon adrenalin. Bagian kelenjar adrenal yang pertama korteks. Korteks sendiri memiliki 3 hormon dan fungsi yang berbeda. Hormon yang pertama korteks mineral, yang kedua glukokortikoid, yang ketiga androgen. Bagian yang kedua yaitu medula. Medula sendiri memiliki 2 hormon dan fungsi yang berbeda. Yang pertama adrenalin atau epinefrin, yang kedua noradrenalin atau norepinefrin. Yang kelima pankreas. Pada organ pankreas tersebar kelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Kelompok kecil sel-sel inilah yang disebut sebagai kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas menghasilkan 2 hormon, yaitu insulin dan glukogen. Kelainan pada kelenjar pankreas dapat mengakibatkan penyakit diabetes mellitus atau yang biasa disebut kencing manis. DM ini bisa timbul karena hiposekresi hormon insulin yang menyebabkan kadar gula dalam darah yang terlalu tinggi. Fungsi dari hormon insulin dan glukogen dapat dilihat pada tabel di samping. Hormon insulin berfungsi mengubah gula darah glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati, sehingga kadar gula darah menurun. Sedangkan hormon glukogen berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa, sehingga kadar gula darah meningkat. Yang keenam, kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kelenjar gonad dibedakan menjadi 2, yaitu pada wanita yang biasa disebut ovarium dan pria yang disebut testis. Kelainan pada kelenjar gonad salah satunya yaitu hipogonadisme. Hipogonadisme pada pria terjadi pada hormon testosteronnya terlalu rendah, sedangkan pada wanita terjadi jika hormon estrogen dan progesteronnya terlalu rendah. Hormon yang dihasilkan kelenjar gonad dapat dilihat pada tabel di samping. Kelenjar ovarium terdapat 2 hormon, yaitu estrogen yang memiliki fungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder perempuan. Yang kedua, progesteron berfungsi penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Kelenjar kedua yaitu testi. Kelenjar pada pria memiliki 1 hormon, yaitu testosteron, berfungsi menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma. Kelenjar yang ketujuh yaitu timus atau kacangan. Kelenjar timus terdiri atas 2 lobus yang berwarna kemerah-merahan. Pada bayi yang baru lahir, bentuk kelenjar timus sangat kecil, beratnya hanya sekitar 10 gram. Kemudian ukurannya akan bertambah besar pada masa remaja atau pubertas, menjadi sekitar 30-40 gram. Namun setelah dewasa, kelenjar timus akan beransur-ansur menyusut. Beberapa kelainan yang dapat terjadi pada kelenjar timus yaitu hipoplasia timus, hiperplasia timus, kista timus, dan timoma. Hormon yang dihasilkan kelenjar timus yang pertama, hormon timopoietin dan timulin yang berperan dalam proses perubahan sel T menjadi sel-sel spesifik. Yang kedua, hormon timosin yang berfungsi menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel T.